Kali ini saya akan perkenalkan lagi satu huruf kanji, yaitu huruf kanji T, yang artinya adalah tangan, ya. Yang hurufnya seperti ini. Huruf kanji tadi itu terkenal dengan bacaan T, yang artinya tangan, dan dia terdiri dari 4 kali coretan, ya. Urutannya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi coretan pertama begini, kedua seperti ini, ketiga begini, dan keempat terakhir ke bawah. Jadi semakin ke bawah semakin lebar ya coretannya. Ya, seperti itu untuk keseimbangan dan urutan dari coretannya. Kanji ini punya ongyomi yaitu zu dan shu. Kemudian kunyominya adalah yang tadi ya, t, dan ada satu lagi ta. Kemudian kata-kata lain yang bisa dibentuk dengan ongyomi, ya, salah satunya adalah ongyomi yang zu ya. Kata yang bisa dibentuk dengan ongyomi yang zu ini misalnya jozu. Itu yang paling sering menggunakan kanji ini ya, dengan ongyominya, dengan yang zu. Jozu. Jozu itu artinya adalah fasih, pandai, mahir, dan dia masuk ke golongan kata sifat na, ya. Jadi untuk untuk mendeskripsikan sifat suatu benda dengan kata sifat na, di belakang kata sifat itu harus ada tambahan na. Sehingga jozu ini harus ada jozuna, misalnya seperti itu. Misalnya kita mau bilang orang yang mahir, orang yang pintar, jozuna hito. Ya. Jadi itu kata jozu. Masuk ke kata sifat na. Dan karena ini adalah artinya mahir ya, kata jozu ini, secara tidak langsung dia mengungkapkan sebuah kemampuan, kesanggupan. Sehingga partikel yang lebih cocok dipakai untuk menerangkan apakah dia mahir atau tidak gitu misalnya, itu adalah partikel ga. Jadi nani-nani ga jozu. Ya. Misalnya pintar bahasa Jepang, nihongo ga jozu. Nah, seperti itu. Mahir berbahasa Jepang itu maksudnya ya. Nihongo ga jozu. Ongyomi yang berikutnya adalah shu. Nah, ini lumayan banyak ya. Jadi yang zu tadi cukup yang jozu saja. Kemudian yang shu ini lumayan banyak. Saya mulai dari kata ini dulu ya. Ungtengshu. Ungtengshu. Itu artinya supir, ya, driver. Memang sih ada kata doraiba, tapi untuk yang versi otentik bahasa Jepang itu adalah ungtengshu dipakai. Jadi ungtengshu artinya supir. Kanji pembentuknya seperti ini ya. Kanji T di sini dibaca dengan ongyominya yaitu yang shu. Termasuk kata benda, jelas ya, karena supir. Kata berikutnya adalah, ini ada dua kata ya, agak mirip secara pengucapan agak mirip. Ada hakushu dan akushu, ya. Hakushu itu artinya tepuk tangan. Akushu itu artinya jabat tangan. Jadi salaman, itu akushu, ya. Ini mirip pengucapannya, sehingga tolong hati-hati. Dan dia juga sama-sama dibentuk, bunyi shu-nya itu sama-sama dibentuk dengan kanji T ini ya. Akushu adalah jabat tangan. Kemudian hakushu tepuk tangan. Ini adalah kata ini ya, kata benda atau kata kerja dengan tambahan suru. Jadi akushu suru itu bisa ya. Seperti itu. Tolong hati-hati mengenai nanti kalau dengar mungkin ya. Kata berikutnya adalah kashu. Nah, kashu ini artinya adalah penyanyi ya. Penyanyi, sehingga dia termasuk kata benda. Jadi kanji ini ya, kanji tangan ini juga bisa berarti tadi untengshu kan supir. Untengsuru itu menyetir. Nah, sekarang kashu. K-nya itu adalah lagu, shu-nya tangan. Maksudnya adalah orang yang melakukan lagu itu. Jadi penyanyi. Orang yang membawakan lagu jadi penyanyi ya. Jadi shu ini juga bisa diartikan sebagai orang ya. Orang yang melakukan. Apa ya misalnya? Kayak tadi, supir ya, ungtengshu, kemudian kashu. Jadi shu ini bisa berarti adalah orang yang melakukan sebuah profesi. Ya, sama seperti kalau ada yang kanji ka itu, tapi mungkin nanti saya bahas di lain video.
Ya, jadi kasyu, ungtengshu ya, supir, kemudian kasyu penyanyi. Kata berikutnya adalah sengshu ya. Sengshu ini artinya adalah player, pemain ya. Pemain jadi bisa ini. Misalnya pemain sepak bola itu misalnya ya. Itu sengshu, saka no sengshu. Jadi untuk kata sengshu ini juga sama ya, shu-nya diartikan sebagai orang atau yang melakukan seperti itu ya. Kata berikutnya adalah shudang. Kata shudang ini artinya adalah medium ya. Medium cara atau cara ya. Jadi dia termasuk kata benda dan misalnya ini saya buat contoh kalimat dulu ya biar gampang mengerti maksudnya medium itu gimana. Ini ya contoh kalimatnya adalah shougyo terebi wa kokoku no koukatekina na shudang de aru ya. Jadi televisi adalah media yang efektif untuk periklanan. Koukatekina na shudang de aru. Di situ dia adalah kata benda ya, yang artinya medium. Jadi maksudnya seperti itu ya. Shudang itu misalnya tadi ini adalah medium yang bagus untuk ini. Itu pakainya shudang bisa ya. Berikutnya masih dengan kanji shu ya, ongyomi yang shu. Ini kata dalam konteks kedokteran atau medis, yaitu kata shujutsu. Artinya adalah operasi ya. Operasi medis ya, bukan operasi militer begitu bukan ya. Ini operasi medis dan dia termasuk kata kerja, suruh dan kata benda ya. Kata shujutsu. Artinya operasi. Nah, itu tadi yang semua pakai ongyomi yang shu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian yang kunyominya, yaitu yang te. Kata yang bisa dibentuk dengan kunyomi te ini banyak sekali, bahkan lebih dominan daripada ini ya, lebih dominan daripada penggunaan ongyominya. Dan semuanya ini ada di level dasar, jadi kemungkinan akan dipakai dalam keseharian itu sangat tinggi. Ya, level N4, N5 lah kurang lebih. Kita masuk dari kata yang pertama dulu ya. Ongyomi yang pertama ini adalah ta, dan hanya dipakai, setahu saya hanya dipakai di satu kata yaitu heta. Heta itu lawan katanya jozu tadi ya. Kalau jozu itu pintar, berarti heta itu bodohnya ya. Sama-sama kata sifat na. Sehingga kalau mau menggunakan kata sifat seperti ini untuk diaplikasikan pada sebuah benda ya, itu harus ada na di situ. Tambahan na, heta na gitu misalnya. Nah, kemudian karena ini juga menyatakan ketidaksanggupan berarti ya. Ini partikel ga biasanya bisa dipasangkan dengan kata heta. Nani ga heta des itu misalnya. Ya, itu heta, lawan kata dari jouzu tadi ya. Kata berikutnya adalah te. Ya. Te di sini bukan diartikan sebagai tangan ya. Misalnya pada kalimat ini. Sono te ga aru no ka? Itu artinya bukan ada tangan itu ya. Bukan seperti itu artinya ya. Te selain artinya tangan, dalam konteks seperti ini dia bisa punya arti yaitu cara ya. Atau trik. Bisa punya arti seperti itu. Jadi kalau di dalam kalimat tadi sono te ga aru no ka, itu artinya ada trik seperti itu ya. Gitu ya, bukan ada tangan ya. Jadi ada trik ini ya. Dia hanya berdiri sendiri, te biasa seperti itu dan dibaca ya te juga, tapi artinya yang membedakan ya. Konteksnya akan membuat dia punya arti yang berbeda. Bukan hanya tangan mentah-mentah tangan begini saja. Itu kunyomi ya, ta dan te. Kemudian berikutnya adalah aite. Ya. Aite. Aite ini punya dua arti, bisa artinya pasangan, bisa juga artinya lawan ya. Contoh kalimat dengan arti dia sebagai kata aite sebagai pasangan adalah aite o erabu toki ni shinchou de nakereba naranai. Artinya adalah saat memilih pasangan harus dipikirkan matang-matang. Nah, ini artinya adalah pasangan ya. Aite sebagai artinya pasangan. Kemudian ada kata aite yang artinya adalah lawan. Jadi maksudnya gini ya, kenapa dianggap lawan itu karena pasangan kita untuk bertarung, ya bertanding atau bertarung, itu kan jadinya lawan ya. Untuk apa, deal to deal gitu misalnya, itu aite juga ya. Lawan. Nah, contoh kalimatnya adalah
Tenisu dewa tote kimi no aite ni wa narenai. Artinya, saya sama sekali tidak bisa jadi lawanmu dalam hal tenis. Nah, di sini kata aite artinya adalah lawan ya. Sementara yang tadi artinya adalah pasangan. Kembali lagi, ini konteks yang akan memberi arti apakah dia dijadikan artinya sebagai lawan atau sebagai pasangan ya. Dan aite ini termasuk kata benda ya, sudah jelas. Karena dia adalah pasangan atau lawan. Kata berikutnya adalah tema ya. Tema bukan chapter, bukan itu ya. Tema. Tema ini artinya adalah apa ya namanya? Waktu dan tenaga gitu kurang lebih. Jadi kalau bahasa Indonesianya kurang lebih seperti itu ya. Waktu dan tenaga, kemudian dia termasuk kata benda. Contoh kalimat yang bisa kita buat dengan kata tema ini misalnya, tema o kakaranai hoho kangaemashou. Artinya, mari kita pikirkan cara yang menghemat waktu dan tenaga ya. Di sini tema itu diartikan sebagai satu apa ya namanya? Waktu dan tenaga seperti itu ya. Dia bisa dengan satu kata kita bisa mengungkapkan dua arti kalau dalam bahasa Indonesia ya. Waktu dan tenaga itu pokoknya yang paling takes time itulah. Itu bisa dibilang dengan tema ya. Tema itu berarti ya paling repot gitu ya. Ada waktu dan tenaga yang harus keluar. Jadi biasanya kata ini disambung dengan kata kerja kakaru ya, kakarimas. Yang artinya ini ya, to spend bukan to spend ya. Menghabiskan gitu misalnya, memakan waktu, memakan tenaga itu. Biasanya kata ini disambung dengan kata kerja yaitu kakarimas ya. Jadi temao kakaru. Jadi kalau temao kakarimas itu berarti perlu waktu dan tenaga. Kalau temao kakaranai berarti tidak perlu waktu dan tenaga atau dalam bisa diartikan dia adalah efisien. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih singkat dia ya. Nah, kata berikutnya adalah OT ya. Kata berikutnya adalah OT. Huruf kanji yang menyusunnya adalah huruf kanji besar dan huruf tangan ya. Kanji kata sifat i ini ya, oki dan t. Dibacanya OT. Bukan artinya tangan besar, bukan. OT ini adalah mengungkapkan besar dalam sebuah ini ya. Sebuah skala yang boleh dibilang abstrak. Maksudnya begini. Misalnya kalau kita dalam bahasa Indonesia bilang perusahaan besar, klub besar, tim besar. Itu bukan kalau dipakein bahasa Jepang, diterjemahkan dalam bahasa Jepang bukan oki chimu, itu bukan OT ya. OT. Kemudian perusahaan besar misalnya OT kaisha ya. Jadi besarnya bukan besar dalam artian apa yang kita lihat saat itu juga adalah sebagai sesuatu yang besar, bukan seperti itu. Tapi besar secara mungkin karena namanya, mungkin karena dia terkenal, kualitasnya gitu ya. Ngerti ya maksudnya besar secara abstrak dan non abstrak seperti itu ya. Kalau yang OT ini abstrak, dia tidak punya wujud seperti itu. Wujudnya nggak kelihatan, bukan tidak punya wujud ya. Contoh kalimat yang bisa kita pakai dengan kata OT ini misalnya, Karera wa OT rekodo kaisha to 3 nen keiyaku o musunda. Mereka telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan rekaman besar ya selama 3 tahun. Perusahaan rekaman besar selama 3 tahun. OT na rekodo gaisha ya. Jadi OT ini termasuk kata sifat tapi dia dibarengi dengan partikel no biasanya. OT no gaisha gitu misalnya. OT gaisha bisa. Kalau yang di kalimat tadi OT rekodo gaisha ya, perusahaan rekaman besar. Nah, seperti itu untuk kata OT. Kemudian ada kata lagi yaitu tetsuzuki. Artinya adalah prosedur ya. Prosedur ini termasuk kata benda dan kata kerja yang bisa menyambung dengan suru. Artinya prosedur atau dalam beberapa konteks kata ini bisa artinya juga adalah check in ya. Contoh kalimat dengan kata ini ya dengan arti sebagai prosedur adalah tang irishu no tezuzuki wa
Owarimashita ka? Artinya adalah, apa kamu sudah menyelesaikan prosedur registrasi untuk kelasmu, prosedur registrasimu gitu ya. Tang irishu no tezuzuki ya. Prosedur registrasi seperti itu ya. Nah, contoh kalimat dengan kata tezuzuki tapi dengan arti check-in adalah misalnya begini. Toujo tezuzuki o suru no wa doko desu ka? Di mana counter check-in-nya ya. Toujo tezuzuki suru. Jadi toujo itu artinya apa ya? Boarding gitu. Boarding, kemudian tezuzuki-nya prosedur, tapi dia ada kata suru di belakangnya ya. Jadi prosedur untuk check-in, prosedur untuk boarding seperti itu ya. Toujo tezuzuki suru. Nah, itu tadi adalah kata yang bisa kalimat yang bisa dibentuk dengan kata tezuzuki ya. Ada artinya check-in, tapi ini yang lebih dominan dipakai adalah kata tezuzuki dengan arti prosedur. Kalau check-in ini karena tadi saya sempat googling dan nemu arti yang seperti itu, jadi saya masukkan saja di video ini. Tapi yang paling utama dia adalah artinya prosedur ya. Jadi cukup ingat yang bagian artinya sebagai prosedur saja ya, biar tidak terlalu ribet. Berikutnya adalah kata-kata super umum ya, kata-kata yang sangat umum yang bisa kita pakai dengan huruf kanji T ini. Misalnya pada kata tegami, artinya surat ya. Termasuk kata benda dong. Kemudian kata kite, artinya perangko. Ini juga kata benda ya. Kemudian berikutnya ada kata ryote. Ryote itu artinya, ryo itu dua, te itu tangan. Jadi kedua tangan ya. Ryote. Ryote de hakonde kudasai misalnya gitu. Ya. Ryote itu artinya kedua tangan. Berikutnya ada kata te bukuro. Itu sarung tangan ya, kata benda. Kemudian ada hidarite dan migite, itu masing-masing tangan kiri dan tangan kanan. Nah, itu tadi beberapa kata ya yang bisa dibentuk dengan huruf kanji yang saya perkenalkan hari ini, yaitu huruf kanji T dengan arti tangan. Nah, ingat ini artinya tidak hanya tangan ya. Ada artinya juga sebagai trik ya. Sonote ga aru no. Ada cara seperti itu ya. Ada trik seperti itu ya. Jadi T-nya bukan artinya tangan ya kalau kalimatnya seperti itu. Ya. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya mungkin agak berbelit-belit. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.